Memang tidak bisa dipungkiri pasti ada pro dan kontra. Latar belakangnya ini adalah mengembalikan sebenarnya fungsi dari lapangan taruna remaja itu, bukan berarti tidak pro dengan. Kita khawatir tempat sampah yang nantinya akan kita siapkan ini dimanfaatkan oleh banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauti Hulondalo, kembali lagi dalam podcast Bincang Santai Kota Gorontalo bersama saya Elma Wijaya. Dan spesial pada edisi kali ini kita akan membahas tentang revitalisasi taruna remaja. Apakah tidak pro dengan rakyat? Spesial untuk edisi kali ini kita akan membahas bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo, Pak Zamroni Agus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun cuaca ya agak kurang mendukung. Sehat-sehat. Nampaknya hari ini juga sangat bersemangat ya Pak ya. Oke, terkait dengan topik kita pada hari ini Bapak, revitalisasi taruna remaja, apakah tidak pro dengan rakyat? Nah ini pasti juga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Gorontalo. Seperti apa sih revitalisasi taruna remaja ini? Apakah juga memang benar pro atau kontra begitu dengan rakyat? Namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa sebenarnya tujuan utama dari revitalisasi ini. Silakan Bapak. Baik, untuk revitalisasi kawasan taruna remaja memang tidak bisa dipungkiri pasti ada pro dan kontra. Di mana-mana kebijakan dan program pemerintah itu pasti ada unsur pro maupun kontra. Adapun terkait latar belakang dilakukannya pengembangan kawasan taruna remaja ini, sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, lapangan taruna remaja itu fungsinya adalah sebagai lapangan atau alun-alun kota yang merupakan etalase dari Kota Gorontalo. Jadi kalau bicara tentang etalase, tentunya ini merupakan gambaran atau cerminan wajah Kota Gorontalo itu. Kesan pertamanya adalah taruna remaja. Kenapa taruna remaja? Karena letaknya yang strategis di pusat pemerintahan, bahkan di depan rumah dinas gubernur. Sehingga wajah kota ini tentunya harus kita percantik, harus kita dudukkan kembali peruntukannya. Sebagaimana kita ketahui mungkin sekitar 11 atau 12 tahun belakangan, taruna remaja ini sudah berubah fungsi. Dari yang sebelumnya memang lapangan atau alun-alun, kemudian pada saat ada kebijakan pemerintah untuk merelokasi pedagang-pedagang di pasar jajan yang ada di depan toko Roy. Ya, itu ada pedagang yang memenuhi jalan, kemudian jalannya dikembalikan fungsinya sebagai jalan. Pedagang-pedagang yang berjualan di jalan tersebut direlokasi ke dua tempat. Yang pertama pasar jajan yang ada di Kelurahan Biawao di pusat perdagangan, kemudian yang kedua di lapangan taruna remaja. Sementara kita ketahui bersama lapangan taruna remaja ini peruntukannya adalah lapangan alun-alun yang tidak tersedia sarana dan prasarana untuk berjualan. Seperti misalnya yang terutama adalah tidak tersedianya drainase untuk pembuangan limbah dari penjualan atau bahan cair limbah yang dihasilkan atau diproduksi oleh para penjual, sehingga akhirnya akibat dari penempatan pedagang tersebut di lapangan mengakibatkan lapangan taruna remaja menjadi jorok, menjadi kumuh, menjadi bau, menjadi tidak elok dipandang. Nah ini dasar pemikiran inilah makanya kita harus
mengolah kembali rencana yang sebelumnya penempatan itu di Taruna Remaja di lapangan. Kemudian kita mencoba untuk tetap mengakomodir kepentingan pedagang, tetapi fungsi lapangan maupun fungsi alun-alun ini harus dikembalikan. Ya, karena dengan keberadaan pedagang kuliner maupun wahana permainan, fungsi alun-alunnya sudah tidak ada lagi. Nah, inilah menjadi latar belakang sehingga kami melakukan pengembangan atau pekerjaan pengembangan kawasan Taruna Remaja yang terdiri dari untuk tahap pertama ini adalah pembuatan gedung menara pandang, kemudian kios kuliner, kemudian kios souvenir, dan plaza atau pelataran untuk berdagang bagi pedagang kuliner. Nah, ini latar belakangnya, latar belakang kita, sehingga di awal Januari atau di akhir Januari pada tanggal 23 Januari tepatnya, para pedagang yang berjumlah 14 orang itu direlokasi ke pusat jajan yang ada di Taruna Remaja. Saat ini Taruna Remaja sudah kembali fungsinya sebagai alun-alun maupun lapangan, ya, lapangan bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati keberadaan alun-alun, kemudian fungsi untuk pelaksanaan upacara, pelaksanaan event itu bisa kembali lagi di Taruna Remaja. Baik, melihat dengan latar belakangnya ini adalah mengembalikan sebenarnya fungsi dari lapangan Taruna Remaja itu, bukan berarti tidak pro dengan sangat pro, sangat pro. Oke, Bapak, ini apa sih yang harusnya diketahui oleh masyarakat Kota Gorontalo? Memang penataannya ini memang dikembalikan begitu kepada fungsinya. Apakah ke depan juga akan diberikan lebih leluasa lagi untuk masyarakat, khususnya para pedagang, melibatkan mereka begitu? Ya, jadi kalau sekarang ini sudah ada 14 pedagang yang menempati. Ini adalah merupakan pedagang existing, ya, pedagang yang memang sebelumnya menempati lapangan. Memang sering sekali saya ditanyakan, apakah sudah semua? Ya, sudah semua pedagang lama ini menempati tempat yang baru atau kios yang baru. Mengingat sebelumnya lapangan Taruna Remaja itu full, ya, dipenuhi dengan meja kursi dari para pedagang. Jadi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa semua pedagang yang berjumlah 14, sebenarnya yang terdaftar 15, tetapi yang satu ini atau satu pasang adalah suami istri. Nah, sehingga kita beri jatah suami istri itu tidak boleh 2 lapak, hanya 1 lapak, dan sehingga yang menempati ini menjadi 14 pedagang. Jadi ke depan akan ada pengembangan lagi, dan juga pada kesempatan ini saya bisa tegaskan bahwa semua sudah terakomodir, karena booth kuliner yang kita siapkan sebanyak 10 kios, yang masing-masing kios itu ditempati oleh 2 orang pedagang. Jadi satu kios berukuran 3x4 itu ditempati oleh 2 orang pedagang, sehingga masih tersisa 5 kios yang akan ditempati oleh para pedagang baru. Jadi memang kesan bahwa Taruna Remaja sebelumnya itu full, sehingga terkesan kemungkinan tidak akan terakomodir. Ini saya tegaskan semuanya terakomodir. Yang tercatat di Disparpora itu semuanya terakomodir di kios kuliner yang baru. Bahkan masih ada yang kosong yang akan ditempati oleh pedagang yang baru. Nah, pedagang yang baru ini kita persyaratkan diutamakan atau diprioritaskan bagi pedagang yang tidak menjual nasi goreng, soto ayam maupun mie. Kenapa? Karena yang pedagang lama ini semuanya menjual itu. Oh, jadi harus berbeda ya, Pak ya? Sebaiknya berbeda, karena ini akan menjadi pusat kuliner yang menjadi unggulan bagi wisata
perkotaan. Jadi nantinya kan ada turis-turis yang menginap di Kota Gorontalo, di mana di kawasan Kota Tua ini kan banyak perhotelan ya, banyak penginapan dan hotel. Nah, para wisatawan ini akan memanfaatkan waktu luang di sore hari maupun malam hari ini tentunya dengan menjelajahi wilayah perkotaan. Nah, kita menyiapkan lapangan Taruna Remaja sebagai tempat atau pusat kuliner dan souvenir nantinya. Karena selain kios kuliner, kita juga menyiapkan kios souvenir, sehingga bagi wisatawan yang ingin berbelanja kebutuhan oleh-oleh atau ingin menjelajahi makanan-makanan khas dari Gorontalo maupun daerah Nusantara lainnya, nah ini bisa berkunjung ke Taruna Remaja, sehingga kita harapkan pedagang kuliner yang baru nanti ini bisa menyiapkan makanan-makanan tradisional daerah lain. Ya, seperti misalnya coto Makassar, boleh juga bubur Manado, Palembang, bubur Manado, yang intinya bisa mengakomodir kepentingan wisatawan dari berbagai daerah. Saya kira itu tujuannya. Ya, ini menarik sekali sebetulnya, dan tidak berarti tidak mendukung para pedagangnya, yang pastinya ke depan juga akan diberikan kesempatan untuk para pedagang lainnya, tapi dalam tanda kutip tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa harus berbeda begitu ya menunya. Bukan harus, tapi sebaiknya kita utamakan berbeda. Kita prioritaskan untuk yang berbeda. Iya, memang harus sebaiknya juga untuk berbeda, biar tidak ada rasa kayak ini kalau orang Gorontalo bilang kan mau mangiri begitu ya. Oke. Bapak bagaimana menanggapi dengan para pedagang lainnya? Pasti ada rasa berkecil hati begitu. Kenapa pedagang yang lama yang dibiarkan berada di lapangan Taruna Remaja kita yang dipindahkan begitu? Bagaimana Bapak menanggapi itu? Iya, jadi kalau pedagang yang lama memang kita sudah janjikan ya. Kita sudah janjikan sejak awal perencanaan pembangunan kawasan Taruna Remaja. Jadi mereka diberikan prioritas lah, karena selama ini mereka sudah sekitar 11-12 tahun menempati lapangan Taruna Remaja, menggantungkan hidupnya di lapangan Taruna Remaja. Tentunya kita perlu memperhatikan dan memberikan prioritas kepada mereka. Sedangkan untuk yang kios yang masih bisa ditempati oleh pedagang di luar itu, kita saat ini sudah membentuk tim kurasi untuk melakukan kurasi atau seleksi terhadap peminat di luar dari para pedagang existing. Sudah berjalan beberapa hari, insya Allah minggu depan ini sudah bisa kita ketahui hasilnya, siapa saja yang akan menempati atau pedagang lain yang akan bisa menempati kios-kios di Taruna Remaja. Jadi nantinya bulan Ramadan pasti sudah eksis ya Bapak ya? Sudah eksis dan juga termasuk kios souvenir ya, souvenir shop. Ini memang masih kosong saat ini, kita masih menunggu atau melakukan kurasi terhadap calon-calon peminat. Oke. Jadi masyarakat pasti sudah tidak sabar Bapak menantikan itu di bulan Ramadan ya. Pasti juga ya penjual takjil juga pasti di sana Bapak. Iya, boleh. Penjual takjil nanti kita mungkin akan bicarakan dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindak, kemudian Dinas Koperasi UMKM. Kalau ada peminatan terhadap penjualan takjil, nanti kita akan alokasikan tempat yang bisa mereka tempati, tentunya dengan harapan tempat tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas, karena kendala selama ini penjual-penjual takjil ini banyak menempati trotoar yang mengakibatkan arus lalu lintas ini cukup terganggu di waktu-waktu tertentu di bulan puasa. Oke, luar biasa sekali. Dan Bapak, bagaimana juga dengan ada para pedagang yang mengeluhkan tempat atau lapak di lapangan Taruna Remaja ini kecil, Bapak? Ya, sebenarnya tidak kecil ya. Keluhan mereka ini karena terkait kebiasaan. Kebiasaan mereka ini adalah kebiasaan menjual dengan pola rumah makan. Sedangkan yang kami siapkan adalah tempat dengan pola food court atau
pujasera ya. Oke. Food court. Artinya apa? Bedanya di mana? Kalau pola rumah makan itu adalah semua aset dikuasai oleh pedagang. Iya. Artinya si pedagang yang berjualan menggunakan gerobak dan menyiapkan meja kursi untuk layanan bagi pengunjung itu melarang pengunjung di lapak lain menempati meja kursinya. Nah, itu yang terjadi selama ini sehingga ada tempat jualan yang banyak orangnya, tapi ada juga yang kosong. Kosong. Ya. Oke. Karena itu polanya adalah pola rumah makan, menguasai aset mereka sendiri, tidak memperbolehkan orang lain. Jadi kalau orang lain yang pengunjung menempat yang langganan di pelapak lain, walaupun mejanya sudah full, itu tidak bisa menempati meja yang lain. Ya, jadinya yang lain kosong ya, ya, Pak. jadi ada yang full antri, tapi ada juga yang kosong. Betul, ya. betul. Karena itu makanya selama ini lapangan taruna remaja itu kelihatan full karena dipenuhi dengan meja-meja kursi yang dikuasai secara sepihak oleh masing-masing pedagang. Nah, kalau di konsep food court semua meja dan kursi itu adalah milik bersama. Okay. Artinya siapapun pengunjungnya berbelanja di kios manapun dia berhak menempati meja kursi dimanapun. Ya, jadi tidak ada penguasaan meja kursi secara sepihak oleh para pedagang. Artinya apa? Dengan hanya menempatkan 4 meja, 16 kursi itu sudah memadai. Dan kita bisa lihat sendiri di malam-malam tertentu full, tetapi tidak ada antrian yang panjang. Tapi di malam-malam tertentu yang memang sepi, ya memang tidak kurang pengunjung. Tapi kalau kita lihat tidak pernah ada antrian, ya tidak pernah ada antrian, selalu bergantian karena pengunjung yang sementara makan juga memang kunjungannya hanya untuk menikmati kuliner. Setelah menikmati kuliner mereka pulang bergantian lagi dengan pengunjung yang lain. Jadi tidak ada antrian menunggu meja untuk kosong. Ya, saya kira dengan konsep food court ini sudah lebih baik pelayanannya dan lebih teratur sehingga tidak membutuhkan pelataran kuliner yang besar. Saya kira itu. Dengan adanya konsep ini ya pasti juga sangat membantu ya para pedagang-pedagang lainnya. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau kita melihat ke belakang dulunya, kalau lewat di Taruna itu pasti kelihatan begitu. Ada lapak yang kosong, ada tempat-tempat jualan yang kosong. Nah, ini tujuan dari pemerintah adalah membuat lebih ramai juga, tidak kelihatan kosongnya begitu ya, Pak ya. Ya, dan kita sebenarnya membangun ini tidak hanya dengan konsep yang penting sudah tersedia kios selesai. Kita tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti misalnya pentas seni. Ya, kemudian ke depan ini kita ada rencana untuk melakukan audisi pengamen. Wah, keren. Ya, audisi pengamen ini nantinya akan menghasilkan calon-calon pengamen yang secara legal beroperasi di kawasan kuliner Taruna Remaja. Nah, misalnya 4 atau 5 pengamen lah setiap malam bisa beratraksi di pelataran kuliner, dan kita akan nantinya menyiapkan panggung dan sound system. Jadi pengamen ini tidak mengamen dari meja ke meja, tetapi ada panggung dan sound system nantinya akan kita siapkan. Dan sistem pembayarannya seperti wajarnya pengamen, pakai kotak ya, kotak untuk semacam villa dari pengunjung yang terhibur, yang merasa terhibur terhadap atas penampilan dari pengamen. Nah, ini saya kira seperti itu. Dan nantinya kita juga ke depan akan kerjasama dengan beberapa pihak, seperti misalnya Diknas, ya, Diknas kota maupun Diknas provinsi, kemudian kampus seperti UNG yang ada fakultas seni ya. Nah, ini akan kita kerjasama nanti. Ini masih dalam tahapan penjajakan. Ada malam-malam tertentu nanti akan kita sepakati untuk ditetapkan malam-malam apa itu
yang nantinya khusus malam-malam seni budaya. Jadi ada budaya-budaya yang ditampilkan, baik lagu, musik, tarian dan lain sebagainya yang bergiliran. Jadi kita memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk menampilkan tarian atau musik atau lagu dan karya-karya seni budaya lainnya. Jadi nanti bergiliran sehingga setiap waktu-waktu tertentu akan ada hiburan di Taruna Remaja. Beda dengan yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada daya tarik tambahan untuk pengunjung di masa-masa sebelumnya. Ke depan kita rancang seperti itu sehingga ada tambahan daya tarik lah untuk pengunjung berkunjung ke Taruna Remaja. Iya, itu menarik sekali Bapak, karena tidak hanya para pembeli ini datang duduk makan, tapi ada yang mereka saksikan ya, kayak ada pentas seni, terus juga melihat penampilan-penampilan lainnya, dan tidak hanya itu, tujuannya adalah juga mengangkat budaya-budaya yang ada di Kota Gorontalo pastinya. Jadi sebagai tempat untuk praktek bagi siswa-siswa lah. Ya, betul. Selama ini kan mungkin siswa hanya penampilan di depan kelas atau di depan teman-temannya di sekolah. Nah ini sudah di tempat umum. Tentunya ini akan melatih para siswa bagaimana bisa tampil di ruang publik yang lebih luas dibandingkan dengan hanya tampil di sekolah. Bapak, nanti bentuk untuk mereka bisa masuk ke dalam pementasan itu bagaimana Bapak, kerjasama dengan sekolah ataupun juga nantinya dengan dari kampus itu bagaimana Pak? Ya, itu masih akan kita bicarakan bersama dengan stakeholder terkait, terutama Diknas Kota, Diknas Provinsi, kemudian dari fakultas yang berkaitan dengan seni. Kita akan mengatur jadwal dari masing-masing, apakah sekolah atau langsung Diknas yang menangani. Ini yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Baik, kita kembali dengan membahas terkait biasanya nih para pembeli termasuk saya begitu pernah datang di Taruna dan selalu juga mendengarkan keluhan-keluhan dari kawan-kawan bahwasanya kalau belanja di Taruna itu beli makan beli minum itu mahal begitu Bapak. Bapak, itu dengan perbedaan dengan yang sekarang bagaimana? Ya, saya kira masih seperti itu ya. Jadi kita belum melakukan intervensi untuk harga. Jadi masih menyerahkan sepenuhnya ke para pedagang. Tapi sebenarnya kalau melihat keluhan, yang mendengar keluhan ini, rata-rata keluhan masyarakat atau pengguna jasa layanan kuliner di Taruna Remaja ini masalah transparansi. Di mana ada keluhan bahwa menu-menu yang disediakan, daftar menunya itu tidak ada harganya. Nah, betul. Ini yang menjadi perhatian kita juga, karena soal mahal atau murah itu saya kira ekspektasi masing-masing lah. Ada yang merasa murah, ada yang merasa mahal. Tetapi yang mungkin kita perlu tekankan di sini nanti adalah masalah transparansi. Orang kalau berharap harganya misalnya 10.000 dan sepiring nasi goreng diharapkan 10-15.000 tapi ternyata tagihannya sudah 30.000. Nah, ini tentunya mereka akan merasa terjebak karena tidak ada daftar harganya, di daftar menunya tidak ada daftar harga. Ini nanti akan kita intervensi, tapi bukan untuk mengatur harganya tetapi mengatur transparansinya sehingga masyarakat sebelum makan sudah bisa mereka reka, ini pengunjungnya bisa tahu sekitar apa saja yang bisa mereka pesan supaya memenuhi kemampuan mereka. Saya kira itu. Kalau soal harga itu diserahkan ke mekanisme pasar. Terkait dengan retribusi untuk lapak yang katanya lebih mahal, nah itu gimana lagi Pak? Sebenarnya bukan lebih mahal karena sudah cukup lama mereka gratis. Sebelumnya memang ada pungutan dari retribusi di Dinas Perindak pada era sampai dengan tahun 2020 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini menjadi temuan dari BPK RI pada saat pelaksanaan audit, karena menganggap bahwa itu tidak tepat untuk dipungut dengan menggunakan dasar tarif retribusi pasar. Jadi yang dikenakan sebelumnya adalah tarif retribusi pasar. Kemudian setelah waktu berlalu tahun 2024
pada tanggal 1 Januari itu sudah ditetapkan tarif baru berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah Kota Gorontalo. Nah, di situ ditetapkan bahwa ukuran atau tarif sewa yang dikenakan di lapangan Taruna Remaja adalah tarif sewa per meter per hari. Oke. Ya, per meter per hari, di mana per meternya adalah Rp3.000. Rp3.000, mereka masing-masing menguasai sekitar 12 meter persegi, sehingga kali 3 jadi Rp36.000 per hari. Per hari. Rp36.000 saya kira ini tidak memberatkan. Ya, kalau diukur dengan nasi goreng, 2 piring nasi goreng. Iya. Ya, 2 piring nasi goreng sudah bisa menutupi tarif retribusi yang dibebankan kepada mereka. Saya kira ini relatif tidak memberatkan, apalagi kalau kami berdasarkan hasil survei kami, omset mereka itu cukup besar. Cukup besar per malamnya. Ya, sepi-sepinya mungkin ada 1 juta lah. Oke. Ya, kalau rame-rame bisa sampai 3 juta, 5 juta per orang. Per orang. Pedagang, iya. Kalau lagi rame memang bisa besar. Sehingga 32.000 per hari itu saya kira tidak signifikan kalau dibilang mahal ya. Saya kira cukup murah. Karena kalau mereka tidak menjual, kita tidak menagih juga. Oh, jadi beda kalau per bulan, ya namanya per bulan berarti tetap ya. Iya. Tapi kalau ini mereka off, misalnya off 2-3 hari itu kita tidak tagih. Hanya pada saat mereka menjual. Sehingga itu saya pikir itu cukup meringankan. Jadi kalau pedagang tidak jualan itu tidak ditagih, Bapak? Tidak dipungut. Ya, jadi hanya hari di mana mereka menjual, berdagang. Oke. Terus dengan pengelolaan dari hasil retribusi yang dipungut ini bagaimana, Pak? Ya, kalau retribusi itu semuanya masuk ke kas daerah. Jadi tidak bisa langsung digunakan oleh kami, dan nantinya hasil pendapatan ini membiayai pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama dengan antara pemerintah dengan DPRD yang telah dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2025. Jadi semua PAD itu yang kami pungut masuk ke kas daerah. Tidak ada yang digunakan langsung oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Tidak ada. Jadi semuanya masuk ke kas daerah. Baik, ini jelas sekali Bapak, karena memang perlu juga untuk disampaikan kepada masyarakat kemana pengelolaannya, seperti apa pengelolaannya. Nah, setelah dengan adanya revitalisasi Taruna Remaja ini Pak, apa yang perlu diperhatikan oleh para pedagang? Ya, ini tidak hanya untuk pedagang tapi juga semua masyarakat ya. Yang pertama adalah kebersihan. Modal utama dari sebuah tempat usaha kuliner adalah kebersihan. Kalau jorok, orang biasanya hanya sekali berkunjung, kemudian tidak akan tertarik lagi untuk berkunjung kedua kalinya. Nah, ini jadi harapan saya kepada masyarakat, kepada pengunjung, kepada pedagang. Mari kita jaga bersama ini kebersihan, karena kebersihan sekali lagi menjadi modal utama. Kemudian Taruna Remaja ini kan sudah dipercantik dengan bangunan-bangunan. Lebih estetik, Pak. Ya, jadi bangunan ini kami bikin dengan gaya arsitektur kolonial. Akhirnya jadi tempat berfoto juga, ya, Pak. Jadi tempat untuk Instagramable. Jadi tempat yang sangat menarik untuk selfie-selfie, untuk foto-foto. Dan ini tentunya keindahan yang harus kita jaga bersama. Jangan ada upaya-upaya untuk merusak, karena ya masih banyak di antara kita yang tidak aware dengan keindahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Jadi harapan saya kepada semua pengunjung, pedagang, mari kita jaga bersama keamanan, kenyamanan, kebersihan dari tempat ini agar bisa menjadi etalase, menjadi wajah Kota Gorontalo
yang menarik bagi para wisatawan. Dengan menjaga kebersihan ini, apakah dari pemerintah juga telah menyediakan seperti tempat sampah, dan untuk sampahnya nantinya seperti apa kebersihannya, bagaimana itu Pak dari pemerintah? Jadi kalau tempat sampah memang kami tidak sediakan khusus karena kita khawatir tempat sampah yang nantinya akan kita siapkan ini dimanfaatkan oleh banyak pihak, tidak hanya pedagang. Akhirnya apabila satu hari saja tidak terangkut, nantinya malah menjadi merusak wajah dari tempat tersebut. Sehingga yang kita wajibkan adalah semua pedagang menyiapkan trash bag atau tempat sampah plastik yang setiap paginya nanti akan diangkut oleh mobil pengangkut sampah. Jadi tidak ada tempat sampah semacam kontainer dan sejenisnya, tetapi kita mewajibkan pedagang untuk membuang sampahnya di trash bag dan menempatkan di trotoar untuk disinggahi oleh mobil atau armada kebersihan. Baik, terakhir Bapak, karena kita sudah dibatasi oleh waktu, boleh sedikit pesan dan harapannya juga kepada masyarakat Kota Gorontalo khususnya agar juga datang ke lapangan Taruna Remaja untuk meramaikan dan juga meningkatkan ekonomi. Ya, jadi pada seluruh masyarakat saat ini lapangan Taruna Remaja telah dikembalikan fungsinya sebagai alun-alun kota, yang juga nantinya akan berfungsi sebagai tempat-tempat untuk keramaian, untuk acara, untuk event, bahkan konser sudah pernah dilakukan, Hadat Alwi, alhamdulillah sukses, kemudian untuk upacara dan lain sebagainya, dan juga tidak mengeliminir kegiatan yang dilakukan oleh pedagang sebelumnya. Sehingga mari kita sama-sama manfaatkan tempat ini, kita jaga, dan insya Allah ke depan ini akan terus dikembangkan dengan paket-paket kegiatan selanjutnya. Jadi yang ke depan nanti kita akan membuat peninggian peninggian pelataran atau alun-alun sehingga akan sama dengan pedestrian yang ada di sampingnya, samping-samping. Dan ini tentunya akan membuat kawasan Taruna Remaja lebih indah, lebih luas lagi nantinya. Dan tugas bagi kita semua untuk menjaga ini agar tetap indah dipandang. Ya, agar tetap indah dipandang. Baik, terima kasih Pak Zamroni selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo. Dan ini juga menjawab apa sebetulnya revitalisasi Taruna Remaja ini pro dengan rakyat. Jawabannya adalah pro dong. Pro dong. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Zamroni. Dan juga terima kasih untuk Nauti Hulondalo. Saya Elma Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Okay.